Dunia terperangah ketika Denmark, yang berada di bawah bayang-bayang ancaman militer dari Presiden Trump, membuat keputusan mengejutkan untuk menyerahkan kunci harta karun Arktik bukan kepada Amerika Serikat maupun Tiongkok, melainkan kepada Indonesia. Keputusan yang tampak mustahil dan melibatkan negara tropis yang jauh dari kutub ini, seketika memicu tanda tanya besar di seluruh penjuru bumi, mengguncang tatanan geopolitik yang selama ini dianggap mapan. Namun, di balik aliansi tak terduga ini, tersimpan sebuah rahasia teknologi mencengangkan yang luput dari radar negara adidaya manapun, dan kini tabir misteri itu siap untuk disingkap. Saya adalah Lars Jensen, Direktur Biro Pengembangan Sumber Daya Arktik, yang telah mengabdi di Badan Energi Denmark selama 32 tahun. Saya telah melewati berbagai krisis sepanjang karier saya, namun tidak ada pagi yang membuat saya sedingin hari itu. Tepat pukul 6 pagi, di ruang rapat lantai 7 markas besar kami di Copenhagen, 12 pimpinan tinggi dikumpulkan secara mendadak. Ketegangan yang mencekam memenuhi ruangan. Wajah-wajah di sekeliling meja tampak pucat pasi. Mereka yang biasanya saling menyapa dengan santai sambil memegang cangkir kopi, hari ini bahkan tidak berani bersuara. Mungkin Anda semua sudah melihat berita, tapi saya akan konfirmasi sekali lagi, kata Mikael Rasmussen, penasihat khusus kantor Perdana Menteri, sambil menggenggam pengendali jarak jauh dengan tangan yang sedikit gemetar. Layar memproyeksikan siaran berita CNN, memperlihatkan wajah Presiden Trump secara dekat. Greenland adalah elemen yang sangat vital bagi keamanan nasional Amerika. Kami akan memastikan untuk mendapatkannya, dan jika diperlukan, semua opsi ada di atas meja. Semua opsi. Tidak ada satupun di ruangan itu yang tidak memahami makna frasa tersebut, termasuk penggunaan kekuatan militer. Gila. Seseorang berbisik lirih. Berniat menggunakan tentara terhadap sekutu NATO, dia belum secara langsung menyebutkan tindakan militer, kata penasihat Rasmussen, namun suaranya kehilangan ketegasan. Tapi juru bicara Gedung Putih mengatakan tidak mengesampingkan opsi militer, yang pada dasarnya adalah sebuah ancaman nyata. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang berat. Saya menatap keluar jendela, langit Copenhagen masih temaram, seolah memberi pertanda badai akan segera datang. Perdana Menteri telah mengambil sikap resmi. Penasihat Rasmussen beralih ke layar lain. Itu adalah rekaman konferensi pers Perdana Menteri Helle Frederiksen. Greenland tidak dijual. Wilayah itu adalah bagian dari kerajaan Denmark. Kehendak rakyat Greenland adalah yang utama. Kami tidak akan tunduk pada tekanan apapun dari luar. Seharusnya ini adalah saat di mana tepuk tangan membahana. Namun tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan, karena kami semua tahu, retorika keras tidak akan mampu menghentikan Amerika Serikat. Direktur Jensen, panggil penasihat Rasmussen kepada saya, tolong berikan laporan singkat mengenai situasi sumber daya saat ini di Greenland. Saya bangkit perlahan, merasakan berkas di tangan saya begitu berat. Greenland memiliki luas 2.170.000 km persegi, jauh lebih besar dari Indonesia, dan 50 kali lipat luas Denmark. Di layar terpampang peta Greenland, sebuah benua putih raksasa yang mengapung di Samudra Arktik. Tapi nilai sebenarnya tidak berada di atas tanah, melainkan di bawahnya. Saya beralih ke slide berikutnya. Cadangan logam tanah jarang diperkirakan mencapai 38.600.000 ton. Ruangan menjadi riuh. Angka ini hampir setara dengan total cadangan 44 juta ton milik Tiongkok. Benar, 38.600.000 ton. Lanjut saya, ditambah dengan 2.100.000 ton nikel dan seng. Dari 34 jenis mineral kritis yang ditetapkan oleh Uni Eropa, 25 diantaranya terkubur di Greenland. Saya mengatur napas sejenak. Yang paling krusial adalah unsur logam tanah jarang berat. Mereka adalah komponen yang tak tergantikan untuk motor kendaraan listrik, sistem panduan rudal, dan generator turbin angin. Saat ini, lebih dari 90% pasokan global dikendalikan oleh Tiongkok. Itulah sebabnya Amerika menjadi gila, seseorang keceplosan. Tepat sekali. Bagi Presiden Trump, Greenland bukan sekadar tanah. Itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk lepas dari ketergantungan pada logam tanah jarang Tiongkok. Saya menampilkan slide terakhir, peta jalur pelayaran Arktik. Ketika perubahan iklim mencairkan es, jalur laut baru terbuka, dari Eropa ke Asia. Melalui terusan Suez memakan waktu 40 hari, namun melalui jalur Arktik waktu dapat dipangkas hingga 40%. Ini adalah revolusi logistik, dan Greenland adalah gerbang utamanya. Ruang rapat kembali senyap.
Semua orang kini mengerti mengapa Trump begitu menginginkan Greenland. Itu bukan sekadar bongkahan es, melainkan pusat perang sumber daya dan logistik abad ke-21. Masalahnya adalah, saya meletakkan dokumen itu, bukan hanya Amerika yang menginginkannya, Tiongkok dan Rusia juga. Saat ini, ada 3 kapal survei Tiongkok dan 2 kapal pemecah es yang berpatroli di sekitar perairan Greenland. Wajah penasihat Rasmussen semakin tegang, karena itulah Amerika terburu-buru. Jika mereka lambat, Tiongkok akan mengambilnya. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Di luar, fajar mulai menyingsing, namun tak ada yang menyambut cahaya itu. Kami merasa seperti pion di atas papan catur para raksasa. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Wakil Menteri Muda dengan suara yang bercampur antara amarah dan ketakutan. Jika Amerika benar-benar bertindak, bisakah kita mencegahnya? Tidak ada yang bisa menjawab, karena jawabannya sudah terlalu jelas. Menggunakan militer Denmark untuk melawan Amerika adalah hal mustahil. Mengadu ke NATO? Amerika adalah pemimpin NATO. Siapa yang berani melawan mereka? Bagaimana dengan Uni Eropa? Uni Eropa pun sama. Tidak ada negara yang mau berkonfrontasi langsung dengan Amerika. Diskusi semakin menemui jalan buntu. Selama 32 tahun karier saya telah mengikuti tak terhitung banyaknya negosiasi. Namun belum pernah saya merasa seputus asa ini. Ada satu cara. Penasihat Rasmussen tiba-tiba bersuara. Semua mata tertuju padanya. Kita lakukan eksplorasi sendiri. Eksplorasi sendiri? Benar. Kita kembangkan sendiri sumber daya Greenland, hilangkan alasan bagi Amerika untuk campur tangan. Kita bisa berkata, kami sudah menanganinya dengan sangat baik. Mengapa kami butuh kalian? Atmosfer di ruangan berubah secara halus. Untuk pertama kalinya, secercah harapan muncul. Ide bagus. Benar, jika kita bisa menunjukkan kemampuan eksplorasi, Amerika tidak akan berani bertindak sembarangan. Semakin banyak orang mengangguk, namun saya tidak bisa. Karena saya tahu betapa sulitnya melakukan eksplorasi mandiri. Direktur, mengapa wajah Anda tampak begitu berat? Tanya penasihat Rasmussen pada saya. Saya menghela napas. Itu ide yang bagus, tapi apakah kita memiliki teknologinya? Ruang rapat kembali hening. Suhu rata-rata tahunan di Greenland adalah minus 20 derajat Celcius. Musim dingin bisa mencapai minus 50 derajat. Permukaan laut membeku 8 bulan dalam setahun dengan lapisan es setebal lebih dari 2 meter. Saya melanjutkan, untuk menambang mineral dan mengangkutnya dengan kapal di lingkungan seperti itu, kita butuh teknologi khusus, kapal pemecah es, peralatan bor kutub, dan pembangkit listrik yang bisa beroperasi di suhu minus 50 derajat. Apakah kita punya semua itu? Keheningan menyelimuti. Tidak ada yang bisa menjawab, karena jawabannya adalah tidak. Denmark adalah negara kecil dengan populasi 6 juta jiwa, industri galangan kapal dan industri berat hampir tidak ada. Lalu harus bagaimana? Tanya Wakil Menteri Muda itu dengan cemas. Tidak bisa eksplorasi sendiri, tidak bisa menyerahkan ke Amerika, dan tidak punya kekuatan untuk mencegah. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak bisa menjawab. Itulah dilema yang kami hadapi. Setelah rapat, saya kembali ke kantor. Di meja menumpuk laporan tentang Greenland. Saya telah mengumpulkannya selama 32 tahun. Namun saat ini, semuanya tampak sia-sia. 38.600.000 ton logam tanah. Jarang untuk apa jika kita tidak bisa mengambilnya? Tepat saat itu, telepon berdering. Di layar tertera nama Malik Egede, Menteri Pemerintahan Otonomi Greenland. Menteri Egede, saya segera mengangkat telepon. Direktur Jensen, bagaimana rapat pagi ini? Suaranya tajam, berbeda dari biasanya. Jujur saja, tidak ada solusi. Terdengar helaan napas panjang di ujung sana. Di sini pun sama, parlemen sedang kacau balau. Bagaimana reaksi masyarakat? Sangat rumit, kata Menteri Egede. Mayoritas tidak ingin menjadi bagian dari Amerika. Tapi jujur saja, mereka juga punya banyak ketidakpuasan terhadap Denmark. Dia melanjutkan, suaranya makin keras. Lebih dari 200 tahun menjadi wilayah Denmark. Apa yang kalian lakukan untuk kami? Sumber daya tetap terkubur, infrastruktur buruk, pemuda pergi karena tidak ada pekerjaan. Rakyat Greenland yang berjumlah 56.000 orang hidup di atas tanah, yang menyimpan 38.600.000 ton logam tanah. Jarang, tapi pendapatan rata-rata kami belum setengah dari warga Denmark. Apakah itu masuk akal? Saya terdiam. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran.
Karena itu, sebagian orang bahkan berkata, mungkin lebih baik bergabung dengan Amerika. Setidaknya mereka akan berinvestasi. Saya terperanjat. Mereka tidak benar-benar mengatakannya, kan? Ada yang mengatakannya dengan sungguh-sungguh, terutama generasi muda. Mereka berargumen bahwa Amerika akan melakukan investasi tambang, dan itu menguntungkan kami. Saya mencengkeram gagang telepon. Tentu saja, mayoritas masih menolak, tambah Menteri EGD. Tidak ada yang mau menjadi negara bagian ke-51 Amerika. Tapi jika tidak ada solusi alternatif yang realistis, opini publik akan bergerak kemana, tidak ada yang tahu. Kita harus menciptakan solusi alternatif, tegas saya. Kita akan mengeksplorasi sendiri, demi rakyat Greenland, dengan tangan kita sendiri. Terdengar tawa getir di ujung telepon. Kalimat itu sudah saya dengar 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan 10 tahun lalu. Tapi kenapa kita masih jalan di tempat? Saya tidak bisa menjawab. Itu juga fakta. Direktur Jensen, suara Menteri EGD menjadi serius. Saya tidak ingin menyalahkan Denmark, tapi kita harus menghadapi kenyataan. Apakah kita punya teknologi tambang kutub? Punya kapal pemecah es? Punya bor yang bekerja di minus 50 derajat? Tidak ada. Masalahnya ada di sana. Bukan tidak ada kemauan, tapi tidak ada kemampuan. Saya memandang pelabuhan Copenhagen. Tidak ada satu pun kapal pemecah es di antara kapal-kapal yang bersandar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya saya. Hanya bisa bekerja sama dengan negara yang memiliki teknologi. Negara mana? Amerika tidak mungkin, Tiongkok apalagi. Itulah masalahnya, Menteri EGD juga tak berdaya. Rusia sedang diembargo. Jepang tidak punya banyak pengalaman di Arktik. Percakapan menemui jalan buntu. Setelah menutup telepon, saya duduk termangu cukup lama. Teknologi. Pada akhirnya, masalahnya adalah teknologi. Saya membuka komputer, mencari teknologi penambangan sumber daya kutub, negara pemilik kapal pemecah es, peralatan bor Arktik. Puluhan hasil muncul. Kanada, Norwegia, Amerika, Tiongkok. Tapi, tidak ada yang bisa menjadi mitra terpercaya. Saya menghela napas, mematikan layar. Lalu saya menarik berkas tua dari laci. Rencana pengembangan Greenland, studi kelayakan tahun 2008. 17 tahun berlalu, kami masih menghadapi masalah yang sama. Ada sumber daya, tapi tidak ada teknologi. Tidak, situasinya lebih buruk. Saat itu, Amerika belum mengancam kami. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Direktur, ada telepon dari Norwegia. Dari Kepala Institut Olaf Solberg, Institut Penelitian Arktik Oslo. Saya mengangguk, menerima panggilan. Olaf Solberg adalah pakar veteran dengan 40 tahun pengalaman di bidang pengembangan Arktik. Pak Solberg, sudah lama tidak berjumpa. Direktur Jensen, bagaimana kabarnya? Saya melihat berita tentang Trump. Anda pasti sangat pusing. Saya pikir mungkin saya bisa membantu sedikit, jadi saya menelepon. Saya mengungkapkan isi hati saya. Jujur saja, saya sangat putus asa. Kami ingin menambang sendiri, tapi tidak punya teknologi. Saya tahu, kata Solberg. Makanya saya menelepon. Bagaimana kalau kita bentuk aliansi Eropa, Norwegia, Denmark, Jerman, Perancis bekerja sama, mengumpulkan teknologi dan modal. Itu terdengar seperti ide yang tidak buruk. Apakah mungkin? Tidak mudah, tapi lebih baik daripada dirampas Amerika. Teknologi spesifik apa yang kita butuhkan? Pertama-tama, kapal pemecah es adalah kuncinya, jelas Solberg. Perairan sekitar Greenland tertutup es setebal lebih dari 2,5 meter. Untuk menembus itu dan mengangkut sumber daya, kapal pemecah es performa tinggi adalah kewajiban. Apakah Eropa punya kapal jenis itu? Setelah hening sejenak, dia menjawab, jujur saja, tidak ada. Norwegia punya beberapa, tapi untuk penelitian. Kami tidak punya kapal pemecah es komersial yang bisa mengangkut kargo berat sekaligus memecah es. Saya menghela napas. Berarti harus buat baru. Bisa dibuat, tapi waktu adalah masalahnya. Untuk mendesain dan membangun satu kapal pemecah es performa tinggi, setidaknya butuh 7-8 tahun. Jika menghitung pengembangan teknologi, bisa memakan waktu 15 tahun. 15 tahun? Benar, itu dalam skenario lancar. Pandangan saya menjadi gelap. 15 tahun. Dalam waktu itu, Amerika akan terus menekan, Tiongkok akan mengintai. Terima kasih Pak Solberg, saya akan pikirkan lagi. Menutup telepon, saya terkulai di meja, kepala terasa sakit. 15
15 tahun. Kami tidak punya waktu 15 tahun. Trump ingin hasil sekarang juga. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, rapat daring dengan pemerintah Greenland di Nuuk dimulai. Di layar, terlihat Menteri EGD dan 5 anggota kunci parlemen Greenland. Wajah mereka semua tampak serius. Tadi malam, Kedutaan Besar Amerika menghubungi. Menteri EGD membuka pembicaraan. Mereka menawarkan dialog informal dengan pemerintahan otonomi Greenland tanpa melibatkan Denmark. Ruangan menjadi gaduh. Tanpa Denmark, negosiasi langsung? Apa maksud mereka? Mereka ingin memecah belah kita, kata saya. Ini taktik klasik untuk memicu konflik antara Denmark dan Greenland. Benar, Menteri EGD mengangguk. Tapi jujur saja, di internal Greenland juga ada yang goyah. Kenapa? Karena Amerika mengajukan syarat yang mencengangkan. Investasi $1 miliar Amerika per tahun, menciptakan 20.000 lapangan kerja, perbaikan menyeluruh infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Mendengar angka itu, hati saya mencelos. $1 miliar Amerika setiap tahun, setara dengan setengah anggaran tahunan Greenland. Itu hanya umpan, tegas saya. Awalnya pura-pura investasi, akhirnya akan mengambil semua sumber daya. Saya juga tahu itu, kata Menteri EGD. Tapi kita tidak bisa hanya bilang ke rakyat bahwa Amerika jahat. Kita harus memberikan alternatif, rencana konkret tentang apa yang bisa didapat jika bekerja sama dengan Denmark. Karena itu kita perlu mendorong aliansi Eropa. Saya memaparkan pembicaraan dengan Solberg. Itu ide bagus, kata seorang anggota parlemen. Tapi apakah realistis? Bisakah Eropa bersatu seperti itu? Kita harus berusaha. Butuh waktu berapa lama? Saya menjawab jujur. Menurut Pak Solberg, jika menghitung pengembangan teknologi, mungkin butuh sekitar 15 tahun. 15 tahun? Orang-orang di layar mulai berbisik. 15 tahun lagi saya sudah mati tua. Dalam waktu itu, apakah Amerika mau duduk diam menunggu? Suasana dengan cepat berubah menjadi negatif. Rapat berakhir dengan keraguan. Saya segera menelepon Hans Weber, Kepala Bagian Kebijakan Arktik Kementerian Ekonomi Jerman di Berlin. Direktur Jensen, soal Greenland ya? Benar. Kami ingin membentuk aliansi pengembangan bersama Eropa. Bisakah Jerman bergabung? Terdengar helaan napas di ujung sana. Kami juga sangat tertarik. 38.600.000 ton logam tanah. Jarang itu sangat menggiurkan. Tapi ada masalah. Teknologi lagi? Benar. Industri galangan kapal Jerman hampir mati. Kami juga tidak bisa membuat kapal pemecah es. Norwegia juga begitu kan? Masalah waktu juga. Kami perkirakan butuh 15 tahun. Lagi pula, Weber merendahkan suaranya. Berlin tidak ingin membuat marah Amerika. Hubungan dagang dengan Trump sudah cukup buruk. Hasil panggilan dengan Perancis juga serupa. Mereka tertarik, tapi takut menghadapi Amerika, dan juga tidak punya kapabilitas teknologi. Semua jalan keluar sepertinya tertutup. Saya berdiri di jendela kantor, menatap pelabuhan Copenhagen. 38.600.000 ton logam tanah jarang. Harta karun raksasa di tangan kami. Tapi kami tidak bisa mengambilnya. Pada akhirnya, mungkin harus diserahkan ke Amerika. Memikirkan itu, amarah meluap dalam diri saya. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Seorang peneliti muda, Thomas Berg, masuk. Direktur, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Dia memegang tumpukan laporan tebal. Saya sedang tidak ingin membacanya sekarang, kata saya dengan kesal. Tapi Berg tidak mundur. Direktur, Anda harus melihat ini. Amerika juga tidak punya teknologi itu. Apa? Saya berhenti. Amerika juga tidak bisa memproduksi massal kapal pemecah es performa tinggi. Kapasitas produksi mereka bahkan tidak sampai 1 kapal per tahun. Industri galangan kapal komersial Amerika sebenarnya sudah runtuh. Saya mengambil laporan dari tangan Berg. Tangan saya gemetar saat membalik halaman. Jadi, meskipun mendapatkan Greenland, Amerika juga tidak bisa menambang sendiri. Sendirian tidak bisa. Mereka harus menyewa pihak lain. Menyewa siapa? Saat itulah Berg membuka satu halaman dalam laporan. Di sana tertulis nama yang tak terduga. Indonesia. Indonesia? Saya tak percaya mata saya. Negara kepulauan tropis itu? Ya, Berg menunjuk angka-angka. Pangsa pasar global untuk sistem sensor dan kendali di lingkungan ekstrem, mereka menguasai lebih dari 80%. Sistem kendali suhu ultra rendah.
dan peralatan tambang nirawak berbasis kecerdasan buatan yang digunakan dalam proyek Siberia sebagian besar buatan Indonesia. Alat-alat ini bisa bekerja presisi di lingkungan es setebal 2,5 meter dan suhu minus 52 derajat. Angka-angka itu menari di depan mata saya. 80% pangsa pasar. Mungkinkah ini? Itu fakta. Di bidang ini, Indonesia memonopoli secara global. Sistem yang tidak bisa dibuat oleh Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Hanya Indonesia yang bisa. Saya terdiam. Selama 32 tahun meneliti sumber daya Arktik, saya tidak pernah benar-benar memperhatikan negara ini. Saya hanya tahu tentang Bali, Rendang, dan Komodo. Kenapa baru sekarang kamu memberitahu saya? Saya juga baru tahu belakangan ini. Perusahaan-perusahaan Indonesia bekerja sangat senyap, tidak banyak yang tahu. Berg membalik halaman berikutnya. Ada hal yang lebih penting. Apa itu? Amerika sedang mendekati Indonesia. Apa? Saya terlonjak. Washington sedang negosiasi kerjasama teknologi dengan Jakarta untuk menggunakan teknologi Indonesia dalam proyek di Alaska. Kepala saya berputar. Amerika mengancam Greenland, sekaligus mengulurkan tangan ke Indonesia. Jadi, saya mencoba menata pikiran. Bahkan jika Amerika mendapatkan Greenland, akhirnya mereka tetap harus menyewa Indonesia untuk menambang. Benar, Direktur. Berg mengangguk. Kalau begitu, kita juga bisa bekerja sama dengan Indonesia dan menambang sendiri tanpa perlu Amerika. Saya kembali menatap keluar jendela. Senja mulai turun di pelabuhan Copenhagen. Kegelapan perlahan menyelimuti. Tapi anehnya, ada sesuatu dalam hati saya yang mulai bersinar. Indonesia ya, saya bergumam. Harus cari tahu lebih banyak tentang negara ini. Saat itu, saya tidak tahu bahwa temuan kecil ini akan mengubah segalanya. Sebuah kebenaran yang tidak diketahui baik oleh Amerika maupun Eropa. Kunci sebenarnya dari Arktik tidak berada di tangan negara adidaya, melainkan di tangan sebuah negara di garis khatulistiwa di seberang benua. Malam itu, saya membaca seluruh laporan Berg, Alive Indonesia. Jujur saja, sebagai pakar Arktik, saya tidak pernah memikirkan negara ini secara serius. Namun saat membaca laporan, semua prasangka saya hancur lebur. Pangsa pasar global sistem kendali lingkungan ekstrem, lebih dari 80%. Saya membaca kalimat itu 3 kali. Laporan itu memaparkan fakta dengan gamblang. Sensor suhu ultra rendah dan perangkat kendali kecerdasan buatan yang digunakan dalam proyek Siberia milik Rusia sebagian besar diproduksi oleh perusahaan Indonesia. Saya tahu proyek Siberia, rencana eksploitasi gas alam terbesar dunia di kutub Rusia. Tapi teknologi intinya berasal dari Indonesia. Ini pertama kalinya saya tahu. Saya segera membuka komputer mencari sistem kendali proyek Siberia, PT Indotech Chip Lingkungan Ekstrem, Industri AI Kutub Indonesia. Hasil pencarian membanjir. Artikel, jurnal akademik, laporan industri. Semakin dibaca, semakin saya tercengang. Perusahaan Indonesia pasok sistem inti proyek Siberia, sensor kecerdasan buatan yang bekerja di minus 50 derajat pertama di dunia lahir di Indonesia. Chip suhu ultra rendah yang gagal dibuat Rusia. Hanya Indonesia yang bisa. Sebuah dunia yang tak pernah saya ketahui terbentang di depan mata. Pagi berikutnya, saya memanggil Berg. Informasi ini valid? Ya, Direktur. Saya sudah periksa silang berkali-kali. Di bidang sensor dan sistem kendali lingkungan ekstrem, Indonesia benar-benar menguasai 80% pasar. Jika menghitung semikonduktor industri secara umum, mereka menguasai lebih dari 60% produksi global. 60%. Saya terkejut lagi. Bagaimana mungkin? Indonesia bukan negara lingkar Arktik. Ironis bukan? Kata Berg. Negara yang paling jauh dari Arktik justru memegang teknologi Arktik. Saya terduduk di kursi, tenggelam dalam pikiran. Selama 32 tahun, saya selalu mengira inti pengembangan Arktik adalah lokasi geografis, Rusia, Kanada, Norwegia, Amerika. Tapi realitasnya terbalik. Negara terjauh justru memegang teknologi kunci. Saya butuh info lebih lanjut. Saya memutuskan menelepon Dr. Peter Holm dari Institut Oceanografi Norwegia, pakar teknik kutub dengan 40 tahun pengalaman. Dr. Holm, lama tak jumpa. Saya ingin tanya sedikit tentang teknologi Indonesia terkait sistem kendali lingkungan ekstrem. Terdengar tawa di ujung sana. Soal itu. Akhirnya Anda sadar juga. Jujur saja,
Awalnya saya juga sulit percaya Indonesia memonopoli teknologi itu. Tapi itu fakta. Dr. Holm, tahun lalu saya berkunjung langsung ke Institut Penelitian PT Indotech di kawasan industri Cikarang, Indonesia. Suaranya menjadi serius. Hasilnya, setelah hening sejenak, dia berkata, "Jujur saja, saya syok." Dari segi apa? Segala aspek. Dr. Holm bercerita perlahan. Pertama, skalanya. Satu pabrik mereka seluas 20 lapangan sepak bola, memproduksi puluhan ribu chip khusus sekaligus. Sementara institut di Eropa butuh 3-4 tahun untuk mengembangkan satu jenis. Indonesia bisa memproduksi puluhan jenis dalam waktu yang sama. Teknologinya, itu yang benar-benar menakutkan. Dr. Holm merendahkan suara. Anda tahu betapa sulitnya membuat sensor lingkungan ekstrim. Saya tahu sedikit. Harus bekerja di suhu sangat rendah. Bukan cuma itu. Jelas Dr. Holm, alat itu harus mengumpulkan data presisi di suhu minus 50 derajat, sekaligus tahan benturan dan es. Harus tahan suhu beku dan hantam fisik, dua syarat teknologi yang bertolak belakang. Suhu rendah membuat material menyusut, benturan menimbulkan getaran. Menyelesaikan dua masalah ini bersamaan sangatlah sulit. Makanya negara lain tidak bisa. Benar, Amerika sudah mencoba lalu menyerah. Tiongkok juga. Tapi bagaimana Indonesia melakukannya masih misteri. Industri semikonduktor, mereka baru benar-benar lari kencang. Tahun 90-an, tapi hanya dalam 30 tahun, mereka sudah di puncak dunia untuk bidang tersulit ini. Saya terdiam. Industri galangan kapal Denmark punya sejarah 300 tahun lebih. Tapi sekarang bengkel kapal layak pun tak punya. Bisa kerjasama dengan perusahaan Indonesia? Tanya saya hati-hati. Bisa. Tapi harus antre. Tawaran kerjasama dari seluruh dunia membanjir. Amerika, Australia, Qatar, Arab Saudi. Pesanan mereka sudah penuh untuk 3 tahun ke depan. 3 tahun. Rasa krisis melanda. Amerika sudah mendekati mereka jika kami terlambat. Panggilan dengan Dr. Holm sangat membantu. Segera saya minta rapat darurat dengan penasihat Rasmussen. Di ruang rapat, saya paparkan hasil investigasi 2 hari ini. Teknologi sistem kendali lingkungan ekstrem Indonesia, 80% pangsa pasar, pemasok alat inti proyek Siberia. Wajah semua orang perlahan berubah. Tunggu sebentar, penasihat Rasmussen mengangkat tangan. Indonesia punya teknologi itu, kenapa kita tidak tahu? Saya juga tidak tahu, saya mengakui jujur. Tapi itu fakta. Saya sudah konfirmasi dari berbagai sumber. Jadi Amerika juga tidak punya teknologi ini? Amerika tidak bisa memproduksi masal chip untuk lingkungan khusus ini. Ruang rapat gaduh. Jadi, Wakil Menteri Muda menyimpulkan, meskipun Amerika dapat Greenland, akhirnya mereka tetap harus sewa teknologi Indonesia. Benar, kalau begitu kita kerjasama dengan Indonesia, kita bisa menambang sendiri tanpa butuh Amerika. Secara teori begitu. Suasana ruangan mulai berubah. Pertama kalinya, harapan muncul. Tapi saya tetap hati-hati menambahkan. Kita perlu konfirmasi apakah Indonesia benar-benar bersedia kerjasama dengan kita, dan apakah teknologi itu benar-benar bisa dipakai di Greenland. Bagaimana cara konfirmasinya? Harus lihat langsung ke sana. 2 minggu kemudian, saya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pertama kali saya injakkan kaki di Asia Tenggara. Kesan pertama saat keluar bandara adalah kedinamisan yang teratur. Pagi berikutnya, saya menuju kawasan sains dan teknologi di Jawa Barat, tempat Institut Penelitian PT Indotech berada. Tiba di sana, saya kembali terbelalak. Sebuah kompleks riset raksasa dengan gedung-gedung futuristik dan fasilitas penelitian berskala di luar imajinasi. Di gerbang institut, seorang pria bernama Budi Santoso, Wakil Kepala Institut Penelitian Lingkungan Ekstrem Indotech, sudah menunggu. Anda Direktur Jensen kan? Selamat datang di Indonesia. Bahasa Inggrisnya sangat lancar. Kita mulai tur sekarang. Saat mobil listrik membawa kami masuk area riset, saya tak bisa berkata-kata. Ini institut penelitian? Ya, Pak Budi tersenyum. Hanya area pabrik bebas debu ini saja seluas 20 lapangan sepak bola. Kami memproduksi masal chip lingkungan ekstrem di sini. Produksi tahunan mencapai ratusan ribu unit. Saat ini, berapa jenis chip yang dikembangkan bersamaan? Hanya di institut ini ada 35 jenis. Untuk suhu ultra rendah, suhu tinggi, tekanan tinggi, anti getaran. Saya datang untuk melihat chip suhu ultra rendah. Boleh saya lihat sensor suhu ultra rendah? Tentu saja,
Saat berdiri di depan sistem kendali lingkungan ekstrem, saya mengalami kejutan terbesar dalam hidup. Perangkat kecil namun memuat teknologi luar biasa. Sensor ini bisa mengumpulkan dan menganalisis 1 juta titik data per detik, bahkan di suhu minus 52 derajat, dan ini waktu nyata, tanpa penundaan. Saya menatap chip mungil itu, membayangkan ia bekerja di lingkungan ganas Arktik. Chip ini terintegrasi kecerdasan buatan? Ya, ia menganalisis lingkungan sendiri dan memberikan respons optimal tanpa campur tangan manusia. Rentang suhu operasionalnya dari minus 70 derajat hingga plus 85 derajat Celcius. Minus 70 derajat. Itu bisa mencakup kondisi cuaca terburuk di Greenland sekalipun. Dan ini yang paling penting. Pak Budi menunjuk alat lain. Ini unit kendali pusat sistem penambangan Nirawak. Ia bekerja otomatis di lingkungan ekstrem yang tak bisa dijangkau manusia. Dengan sistem ini sepenuhnya bisa beroperasi di Greenland. Saya menghitung dalam hati. Ya, kata Pak Budi percaya diri. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Ini berkat teknologi pemrosesan 3 nanometer, jelasnya. Chip khusus yang diproduksi dengan proses 3 nanometer, didesain bekerja stabil bahkan di kondisi paling ekstrem. Yang bisa mengomersialkan teknologi ini, di seluruh dunia, hanya kami. Saya tak bisa berkata-kata. Apa yang dibilang Dr. Holm benar. Indonesia memonopoli teknologi ini, itu bukan bualan. Usai tur, kami duduk di ruang rapat. Direktur, Pak Budi menyodorkan cangkir teh. Boleh saya tanya langsung, kenapa Denmark tiba-tiba tertarik pada Indonesia? Saya ragu sejenak, tapi tak ada alasan untuk menutup-nutupi. Karena Greenland, seperti Anda tahu, Amerika sedang menekan, dan kami butuh alternatif. Tatapan Pak Budi menajam. Soal pengembangan sumber daya Greenland ya, 38.600.000 ton logam tanah jarang, 2.100.000 ton nikel, tapi sulit ditambang karena lingkungan kutub. Karena itu, kami butuh teknologi Anda. Sebenarnya, kami sudah menduga hal ini. Pak Budi tersenyum. Kami juga memantau berita soal Greenland. Saat direktur menghubungi, saya pikir, akhirnya mereka datang juga. Akhirnya, Amerika sudah mendekati kami lebih dulu. 3 bulan lalu, mereka tawarkan kerjasama untuk proyek di Alaska. Jantung saya mencelos. 2 bulan lalu, Australia datang. Sebulan lalu, Qatar. Juga untuk pengembangan kutub? Benar. Saat jalur pelayaran Arktik terbuka, seluruh dunia mulai tertarik teknologi lingkungan ekstrem. Saya merasa cemas. Kami sudah terlambat. Jadi Anda sudah tanda tangan kontrak dengan Amerika? Belum. Kami sedang negosiasi, tapi kami kurang suka syarat mereka. Syarat apa? Pak Budi ragu sejenak lalu berkata, Amerika ingin transfer teknologi. Mereka tak cuma mau beli chip, tapi mau teknologinya juga. Tentu saja tidak boleh. Ya, kami tidak bisa menyerahkan teknologi yang kami kumpulkan selama 30 tahun. Saya melihat celah harapan. Jadi masih ada peluang kerjasama dengan Denmark? Ada peluang, jawab Pak Budi, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Harus berupa kemitraan. Bukan sekadar jual beli alat, tapi kerjasama jangka panjang. Konkretnya, Indonesia akan memegang saham dalam pengembangan sumber daya Greenland. Kami sediakan teknologi dan sistem, imbalannya, kami amankan sebagian logam tanah jarang. Ini bukan transaksi biasa, melainkan aliansi strategis. Saya mengerti, kata saya. Saya tidak bisa putuskan sendiri. Saya akan diskusikan dengan pemerintah dan hubungi lagi. Baik, Pak Budi berdiri. Tapi tolong ingat satu hal. Baik Amerika maupun Tiongkok sedang mendekati kami. Waktu tidak banyak. Kembali dari Indonesia, saya segera lapor ke Penasihat Rasmussen. Rapat dihadiri Menteri Energi juga. Kesan Anda setelah melihat langsung? Tanya Menteri. Jujur saja, saya syok. Saya tampilkan foto-foto dari Indonesia. Pabrik seluas 20 lapangan sepak bola, 35 proyek simultan. Itu bukan sekadar institut riset, itu ekosistem teknologi raksasa. Bisa kita kejar ketertinggalan? Mustahil, tegas saya. Setidaknya butuh 30 tahun, itu pun kalau mulai sekarang. Ruang rapat hening mencekam. Jadi apa pilihan kita? Tanya Menteri. Ada 2 pilihan, saya ganti slide. Pertama, tunduk pada Amerika, serahkan Greenland. Kedua, kerjasama dengan Indonesia, pinjam teknologi mereka, dan tambang sendiri. Indonesia, mau apa? Kemitraan. Mereka minta sebagian saham logam tanah jarang.
Menteri merenung. Reaksi Amerika bagaimana kalau kita kerjasama dengan Indonesia? Itu bagian menariknya. Saya tersenyum. Amerika juga butuh Indonesia. Saya tampilkan data baru di layar. Kapasitas produksi chip lingkungan ekstrem Amerika, level purwarupa. Kapasitas produksi Indonesia, ratusan ribu unit per tahun. Skala komersial, selisih lebih dari 100 kali lipat. Makanya Amerika juga mendekati Indonesia. Saya tunjukkan poin kuncinya. Biarpun Amerika dapat Greenland, akhirnya mereka tetap harus sewa Indonesia untuk menambang, karena mereka tak punya teknologi. Jadi, penasihat Rasmussen menyimpulkan, siapapun yang pegang Greenland, mereka butuh Indonesia. Tepat. Berarti Indonesia pemenang sebenarnya ya? Bisa dibilang begitu. Amerika dan kita bertarung. Indonesia pakai teknologi untuk pegang kedua kubu. Atmosfer ruangan menjadi unik. Tapi, lanjut saya, sepertinya Amerika belum sadar sepenuhnya fakta ini. Pemerintahan Trump mendesak ambil Greenland tanpa jelaskan rinci bagaimana cara nambangnya. Karena mereka kira bisa pakai teknologi sendiri, padahal nyatanya tidak bisa. Amerika tidak bisa menambang Greenland sendirian. Biarpun dapat, itu cuma jadi bola panas, karena tak punya teknologi. Mata menteri berbinar. Jadi kalau kita kerjasama dengan Indonesia duluan, alasan Amerika akan hilang. Logika Denmark tak mampu menambang, jadi kami harus ambil alih tidak akan berlaku lagi. Suasana ruangan berubah total, dari putus asa menjadi penuh harapan. Kita harus mulai negosiasi resmi dengan Indonesia, kata menteri. Direktur Jensen, Anda bisa pegang ini? Tentu, jawab saya. Tapi ada satu peringatan. Waktu menipis. Amerika, Australia, Qatar semua, antre tunggu Indonesia. Kalau kita lambat, kita kehilangan kesempatan. Negosiasi berjalan cepat. Pihak Indonesia ternyata lebih positif dari dugaan. Kami juga sangat tertarik proyek Greenland, kata Wakil Menteri Ekonomi Indonesia Bambang Widodo yang terbang dari Jakarta. Mengamankan pasokan logam tanah jarang adalah isu vital bagi ekonomi Indonesia. Di ruang rapat Badan Energi Copenhagen, pejabat kedua negara duduk berhadapan. Pihak Indonesia punya syarat apa? Tanya penasihat Rasmussen. Utamanya 3 hal. Wakil Menteri Bambang mengangkat 3 jari. Pertama, sebagian saham hak tambang logam tanah jarang Greenland. Kedua, hak partisipasi pembangunan pusat logistik jalur pelayaran Arktik. Dan ketiga, kemitraan strategis jangka panjang. Tidak minta transfer teknologi? Tidak. Tapi penyediaan dan pengoperasian sistem sepenuhnya dipegang Indonesia. Syarat ini sangat masuk akal, tidak seperti Amerika yang mau telan semuanya. Saham berapa? 15%. Saya agak kaget. Angka ini jauh lebih kecil dari perkiraan. Kenapa sedikit sekali? Kami bukan orang serakah, Wakil Menteri Bambang tersenyum. 15% cukup untuk kebutuhan industri Indonesia. 85% sisanya milik Denmark dan Greenland. Kami dengar Amerika minta 51% saham dan seluruh hak operasikan. Kami beda, kami mitra, bukan penguasa. Saya menatap balik Pak Bambang. Sorot matanya tulus. Boleh saya tanya satu hal? Kenapa Greenland? Ada banyak tempat lain seperti Australia, Kanada, Afrika. Wakil Menteri Bambang berpikir sejenak lalu menjawab, jujur saja, karena Tiongkok. Impor logam tanah, jarang Indonesia sangat bergantung pada Tiongkok. Itu sama saja menyerahkan nyawa kami pada mereka. Amerika juga dalam kondisi serupa. Saya mengangguk. Jadi kami dan Amerika sama-sama butuh alternatif. Greenland bisa jadi solusi itu. Tapi kerjasama dengan kami bukannya akan bersaing dengan Amerika? Tidak juga, kata Pak Bambang penuh arti. Kami juga sedang kerjasama dengan Amerika di proyek Alaska. Ini bukan main dua kaki, tapi kerjasama multilateral. Indonesia sediakan teknologi, Denmark sediakan Greenland, Amerika sediakan pasar dan modal. Struktur yang saling menguntungkan. Saya merenung. Itu skenario yang tak pernah terpikirkan. Bukan Amerika lawan Denmark, tapi kerjasama multilateral dengan Indonesia sebagai porosnya. Tapi apa Amerika mau terima? Mereka harus terima, tegas Pak Bambang. Amerika tak punya teknologi. Tanpa kami, mereka tak bisa menambang baik Greenland maupun Alaska. Saya tahu ucapan itu fakta. Itu titik lemah Amerika. Negara adidaya, tapi tak berdaya di bidang semikonduktor canggih. Usai rapat, saya telepon Menteri EGD di Greenland, menceritakan syarat Indonesia. Saham 15%, tak minta transfer teknologi.
Bagaimana menurut Anda? Tanya saya. Jujur saja, syaratnya terlalu bagus kan? Menteri EGD juga curiga. Amerika mau 51%, Indonesia cuma mau 15%. Awalnya, saya juga curiga. Tapi sepertinya tak ada niat tersembunyi. Indonesia benar-benar cuma butuh 15% logam tanah jarang itu. Kami dengar mereka sedang gencar membangun industri kendaraan listrik dalam negeri. Jadi mereka butuh pasokan pasti, bukan dominasi. Dia menghela napas. Kita sedang beruntung? Daripada dibilang beruntung, saya tertawa. Saya pikir kita menemukan jawaban yang tepat. Malam itu, berita mengabarkan pemerintahan Trump kembali menekan, menuntut Denmark kembali ke meja runding soal Greenland. Tapi kali ini, kami tidak takut lagi, karena kami sudah punya alternatif. Pagi berikutnya, saya terima telepon mengejutkan dari Olaf Solberg di Norwegia. Direktur Jensen, saya dengar kalian sedang negosiasi dengan Indonesia. Kok Anda tahu? Berita cepat menyebar, Solberg tertawa. Sebenarnya, saya menelepon ada alasannya. Boleh Norwegia ikutan? Apa? Saya kaget. Norwegia juga mau ikut. Kami juga sangat tertarik pengembangan Arktik. Dan kami butuh teknologi Indonesia. Saya kira kalian negara Arktik. Tidak punya teknologi sendiri. Solberg tertawa pahit. Tak mau mengakuinya. Tapi teknologi lingkungan ekstrem, kami juga tidak mampu. Cuma Indonesia yang punya. Saya terdiam sejenak. Norwegia, negara kaya raya, berkat minyak laut utara, juga butuh teknologi Indonesia. Direktur Jensen, tambahnya, dunia sedang berubah. Dulu, pengembangan Arktik adalah pertarungan negara lingkar kutub seperti Rusia, Kanada, Amerika. Tapi sekarang beda. Negara pemilik teknologilah pemenang sebenarnya. Dan teknologi itu ada di tangan Indonesia. Saya menatap keluar jendela, langit Copenhagen biru cerah. Langit yang suram 2 minggu lalu kini bersinar terang. 3 minggu kemudian, di kediaman Perdana Menteri di Copenhagen, hari keputusan tiba. Perdana Menteri Frederiksen, Menteri Energi, Menteri Luar Negeri, dan delegasi pemerintah otonomi Greenland, semua tokoh kunci Denmark hadir. Direktur Jensen, panggil Perdana Menteri, tolong sampaikan laporan akhir. Saya berdiri, berkas di tangan terasa berat, tapi hati saya ringan, karena saya sudah yakin. Saya paparkan hasil negosiasi dengan Indonesia. Saham 15%, hak partisipasi pusat logistik, dan kemitraan strategis jangka panjang, tanpa minta transfer teknologi. Syarat terlalu bagus kan? Tanya Perdana Menteri. Awalnya saya juga ragu, kata saya. Tapi setelah ke Indonesia, saya paham. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang bangkit. Mereka tidak punya ambisi imperialis. Mereka sadar posisi, hanya mengambil bagian yang mereka butuhkan untuk industri mereka sendiri, tidak serakah. Kebalikan total dengan Amerika. Perdana Menteri mengangguk. Benar, saya tunjukkan poin kuncinya. Amerika mau semuanya. Indonesia hanya ambil yang mereka butuhkan. Sisanya untuk kita. Ruang rapat hening. Semua merenung. Ada satu hal penting lagi, lanjut saya. Biarpun Amerika dapat Greenland, akhirnya mereka harus sewa Indonesia. Karena Amerika tak punya teknologi, tak mampu produksi massal semikonduktor lingkungan ekstrim. Jadi, kata Wakil Menteri Muda, kalau kita kerjasama dengan Indonesia duluan, alasan Amerika akan gugur. Tepat, saya mengangguk. Teknologi Indonesia sudah jadi perisai kita. Saat ini, Menteri EGD dari Greenland mengangkat tangan. Dia berdiri, suaranya bergetar. Saya orang Greenland, mewakili 56.000 rakyat datang ke sini. Jujur saja, kami tidak percaya siapapun. Amerika mau rampok sumber daya kami. Denmark sekian tahun telantarkan kami. Tiongkok kelihatan lebih bahaya. Rakyat Greenland selalu harus lihat wajah negara besar. Tapi Indonesia beda. Mereka tak mau kuasai kami. Mereka anggap kami mitra, cuma butuh 15%. 85% sisanya milik kami. Dia menatap lurus Perdana Menteri. Bu Perdana Menteri, saya ingin memilih Indonesia. Kenapa? Karena ucapan mereka bisa saya terima. Dirampok negara besar, kami tak bisa terima. Tapi berbagi dengan mitra yang punya teknologi, kami bisa terima. Indonesia juga pernah berjuang dari bawah seperti kami. Mereka tidak tunduk pada tekanan, tapi bangkit jadi nomor 1 dunia lewat teknologi. PT Indotech mereka pegang lebih dari 60% pasar semikonduktor dunia. Itu harapan. Harapan bahwa Greenland juga bisa begitu. Indonesia buktikan bahwa negara yang bukan adidaya, asal punya teknologi dan kemauan, bisa sukses. Ruang rapat kembali hening.
Perdana Menteri perlahan bersuara. Pendapat yang lain bagaimana? Menteri Energi bicara duluan. Saya juga setuju dengan Indonesia. Dari sudut pandang pragmatis, itu pilihan terbaik. Menteri Luar Negeri juga mengangguk. Hubungan dengan Amerika, saya yang urus. Kita bisa yakinkan mereka bahwa kerjasama dengan Indonesia bukan untuk singkirkan Amerika. Perdana Menteri menatap saya. Direktur Jensen, pikiran Anda bagaimana? Saya berpikir sejenak. Dalam 32 tahun karier, saya buat banyak keputusan, tapi tak ada yang sepenting ini. Bu Perdana Menteri, saya bicara pelan. 3 minggu lalu, saya tak tahu banyak soal Indonesia, tapi sekarang, saya yakin kunci pengembangan Arktik tidak di tangan negara adidaya, tapi di tangan Indonesia, dan mereka mitra terpercaya. Perdana Menteri tarik napas panjang, lalu berdiri. Baiklah, Kerajaan Denmark akan dorong kemitraan strategis dengan Indonesia, dan kita akan bersama kembangkan sumber daya Greenland. Ruang rapat pecah oleh tepuk tangan. Dada saya terasa hangat. Teringat pagi penuh keputusasaan 3 minggu lalu. Ancaman Amerika, ketidakpedulian Eropa, ketiadaan teknologi. Tapi sekarang, semua beda. Nama Indonesia mengubah segalanya. Sebulan setelah pengumuman kerjasama, reaksi dunia sungguh tak terduga. Kemitraan Denmark-Indonesia di Arktik jadi model baru. Media memuji ini sebagai aliansi negara non-adidaya untuk cegah dominasi sepihak. Lalu hal mengejutkan lain terjadi. Norwegia, lalu Islandia, Finlandia, Swedia, negara Nordik berturut-turut nyatakan minat ingin gabung model Denmark-Indonesia. Forum Kerjasama Arktik lahir dengan Indonesia sebagai pusat teknologi dan negara Nordik sediakan sumber daya dan jalur laut. Poros ketiga, di samping Amerika, Rusia, dan Tiongkok, telah lahir. Suatu hari, saya terima telepon dari nomor asing Amerika. Ini Direktur Jensen, saya dari bagian kebijakan Arktik Departemen Luar Negeri Amerika. Kami hubungi soal kemitraan Denmark-Indonesia. Amerika juga ingin bergabung. Saya tak percaya telinga saya. Amerika mau gabung. Negara yang ancam pakai kekuatan militer, kini minta ikut. Ada syaratnya, kata saya. Bukan 51%, tapi 15%, sama seperti Indonesia, dan dilarang minta transfer teknologi. Setelah hening panjang, ujung sana menjawab, kami akan pertimbangkan. Menutup telepon, saya tertawa lama sekali. Dunia sudah berubah. Amerika dan Denmark bertarung, Indonesia bagaimana? Mereka tak ambil semua. Mereka cuma ambil bagian mereka, 15%. Tapi untuk dapat 15% itu, mereka butuh sesuatu yang tak dimiliki siapapun, teknologi. Teknologi yang Amerika tak punya, Eropa tak punya, Tiongkok tak punya. Makanya, semua orang butuh Indonesia. Saya angkat telepon menghubungi Wakil Menteri Bambang di Indonesia. Pak Wakil Menteri, ada kabar baik. Amerika menyerah. Mereka mau gabung dengan syarat 15%. Terdengar tawa di ujung sana. Kami sudah duga itu. Amerika tak punya pilihan lain karena mereka tak punya teknologi. Suara Pak Bambang sangat tenang. Direktur Jensen, sekarang baru benar-benar dimulai. Greenland cuma langkah awal. Seluruh Arktik sedang terbuka. Saya paham makna ucapan itu. Ribuan triliun dolar sumber daya Arktik menunggu digarap, dan semua tempat itu butuh teknologi Indonesia. Pak Wakil Menteri, saya tanya hati-hati, Indonesia mau melangkah sejauh mana? Sejauh yang diperlukan, jawabnya. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa Indonesia begitu rendah hati, padahal monopoli teknologi? Itu bukan rendah hati, dia tertawa. Itu strategi bertahan hidup. Indonesia sadar posisinya di antara raksasa dunia. Jika kami terlalu serakah, para raksasa akan bersatu hancurkan kami. Jadi, kami hanya ambil yang kami butuh, biar semua orang untung, dan kami punya bagian di sana. Itulah cara Indonesia. Tidak pakai otot seperti negara adidaya, tapi pakai teknologi untuk bikin semua orang butuh mereka, lalu diam-diam memetik hasil. Saya berdiri di jendela kantor. Senja turun. Saya ingat pagi putus asa 3 bulan lalu. Tapi sekarang, kami sudah temukan jawaban. Indonesia. Satu kata itu, jawabannya. Negara terjauh dari Arktik, tapi pegang kunci Arktik. Negara yang tekun menumpuk teknologi di tengah persaingan global. Negara yang diam-diam bersiap saat dunia sibuk bertikai. Saya bergumam sendiri. Kalau itu Indonesia, saya bisa terima.
Era negara adidaya yang bertindak sendirian perlahan berakhir, digantikan oleh era teknologi dan aliansi tak terduga. Dan pahlawan di era baru ini tak lain adalah sebuah negara kepulauan di Khatulistiwa yang diam-diam bersiap dan bangkit dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah pilihan Greenland, keputusan Denmark, dan akhirnya akan menjadi pilihan dunia. Kisah tentang Indonesia, negara yang memenangkan percaturan dunia melalui kecerdasan teknologi saat negara adidaya sibuk berseteru, adalah bukti bahwa masa depan milik mereka yang siap. Jika cerita ini membangkitkan rasa bangga dan harapan di hati Anda, bagikanlah agar inspirasi tentang kemandirian dan kekuatan inovasi ini tersebar luas. Jangan lupa, tekan tombol suka dan berlangganan, karena dukungan Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa lainnya.